Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat serta hidayahnya. Kembali kita bisa bermajelis menuntut ilmu. Materi hadis kita adalah hadis yang ke-18 dan 19 berkaitan dengan parfum wanita, ya. Ya, berzina tanpa sadar. Hadis ke-18, ya. Masih di buku Umdatul Mar'ah, 100 hadis landasan hukum bagi wanita. Saya bacakan terlebih dahulu hadisnya. An Abi Musa an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ista'taratil mar'atu famarrat 'alal qaumi liyajidu rihaha fahiya kadza wa kadza. Dari Abu Musa radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jika seorang perempuan memakai minyak wangi lalu berjalan melewati sekelompok pria laki-laki, ya, agar mereka mencium baunya, maka wanita itu orang begini dan begini, begitu ya Rasulullah menyebutnya. Dan beliau mengatakannya dengan intonasi yang keras, ya, artinya nada tinggi, begitu. Maksudnya berkaitan dengan si wanita tersebut agar supaya dijadikan sebuah perhatian, begitu. Nah, dalam hadis yang lain, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyatakan ayyuma mra'atin ista'tarat famarrat 'alal qaumi liyajidu rihaha fahiya zaniyah. Dalam hadis yang lain, ya, dan hadisnya juga sahih, yang hampir semakna dengan hadis yang ini. Kalau yang di buku kita, buku Umdatul Mar'ah, disebutkan liyajidu rihaha fahiya kadza wa kadza. Kalau dalam hadis yang lain, fahiya zaniyah. Apa makna zaniyah? Ya, fahiya zaniyah itu maksudnya adalah maka seorang wanita itu disifati sebagai pezina. Makanya di sini saya beri judul berzina tanpa sadar. Kenapa berzina, gitu ya? Apa maksud zina di sini? Berkaitan makna daripada zina ini, Rasulullah SAW pernah menyampaikan likulli ibn Adam hadzuhu minaz zina. Artinya seorang, ya, anak Adam, manusia itu memiliki potensi atau peluang untuk berzina. Fal ainani tazniyani, kata Nabi, ya. Maka mata itu bisa berzina, ya. Fal ainani tazniyani, ya. Kemudian wal yadani, begitu juga kedua tangan tazniyani. Wal rijlani tazniyani, ya. Wal fammu yazni. Jadi seorang anak Adam, ya, anggota badannya itu telah ditetapkan bahwasanya semuanya itu bisa berzina, begitu ya. Maka zina mata itu adalah memandang sesuatu yang haram. Zinanya kedua tangan itu adalah menyentuh, gitu ya, memegang sesuatu yang haram. Zina kedua kaki itu adalah melangkah kepada sesuatu yang diharamkan tentunya. Kemudian zinanya hati, ya, hati itu dengan berangan-angan, gitu. Maka kata Nabi yang terakhir dalam hadis tersebut disebutkan maka kemaluannya, gitu, kemaluannya itu akan yusaddiquhu aw yukadzibuhu, akan membenarkan apa yang dilihat tadi, apa yang dipegang tadi, gitu ya, apa yang diusap, mungkin apa yang dia langkah, maksudnya dia melangkah tadi, yang dilakukan oleh kakinya, anggota tubuh yang lainnya. Maka yang akan menentukan itu, ya, yang akan menentukan dia sebagai
pezina yang sesungguhnya itu adalah kemaluannya. Artinya makna zina yang secara dosa besar pada umumnya itu adalah zina kemaluan. Namun di sini makna zina tadi, mata itu bisa berzina yaitu melihat sesuatu yang haram. Nah, kembali pada hadis yang ini, jadi ketika seorang perempuan itu keluar rumah ya, kemudian dia memakai parfum yang wangi, dan dia melewati sekelompok orang yang di situ ada kaum laki-laki misalnya dengan niatan gitu ya, dengan niatan atau bahkan nggak niat gitu ya, si laki-laki tadi mencium aroma wanginya, kemudian dengannya gitu para laki-laki tadi terganggu ya, yang akhirnya mereka kemudian mengarahkan pandangannya kepada si wanita tersebut karena mencium baunya. Wah, masya Allah, siapa nih yang bau banget gitu ya, wangi banget misalnya. Kemudian semua pandangan tertuju pada si wanita tersebut misalnya. Nah, maka di sini terjadilah sebuah zina. Nah, zinanya adalah zina mata gitu. Karena si wanita tadi adalah penyebabnya gitu ya, maka si wanita tersebut juga disifati sebagai pezina. Ya, maka di sini faedah hadisnya yang pertama adalah hurmatu khurujil mar'ah muta'attirah min baitiha. Jadi seorang wanita di sini hukumnya haram ya. Haram di sini ada yang menyebutkan para ulama di antaranya tidak sampai haram yang artinya betul-betul, ada yang menyebutnya minimal adalah makruh ya, makruh litanzih ya, jika niatnya dia betul-betul ingin membuat fitnah ya di kalangan kaum laki-laki misalnya. Jadi maka hendaknya kita pun berhati-hati gitu ya. Kemudian karena parfum itu juga termasuk perhiasan ya bagi seorang wanita, dan pada umumnya memang wanita adalah menyukai parfum ya. Nah, kemudian di sini disebutkan anna raihata itril mar'ati tu'atsiru fir rajul wa tuftinuhu biha, karena subhanallah ya, seorang laki-laki itu akan suka sekali gitu ya ketika mendengar mencium ya aroma yang wangi dan sumbernya adalah dari seorang wanita. Subhanallah, maka mereka akan ya terfitnah yang tidak kita sadari ternyata itu adalah bisa menggoda mereka gitu. Maka sesuai dengan arahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita keluar rumah maka ya hendaknya kita pun berhati-hati gitu ya, tidak menimbulkan sebuah fitnah. Ala kulli hal di sini ya disebutkan kurang lebihnya sama seperti yang saya sebutkan di muqaddimah tadi, bahwasanya zina maksudnya adalah zina pandangan begitu ya. Jadi anna zina bima'nahu al'am ghairu qasir ala mubasyaratul rajul lil mar'ah. Jadi maksud daripada zina itu tidak hanya sebatas zina, yaitu zina kemaluan, tapi ternyata sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap anggota tubuh kita ini bisa berzina juga ya. Di antaranya tadi mata, zinanya melihat sesuatu yang diharamkan, melihat yang bukan mahram ya, melihat aurahnya ya, ada wanita yang tidak pakai hijab ya, kemudian dia menggoda gitu ya bagian tubuhnya, kecantikannya, rambutnya dan lain sebagainya, semuanya menimbulkan fitnah. Maka di sini seorang laki-laki tadi bisa berzina. Tayyib. Kemudian hadis yang ke-19 ya, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tibur rijali ma dhahara rihuhu wa khafiya launuhu wa tibun nisa'i ma dhahara launuhu wa khafiya rihuhu. Ini ada sedikit perbedaan antara parfum wanita dan laki-laki gitu ya, mungkin pada zaman dulu, dan bahkan hukumnya pun sampai berlaku sampai saat ini gitu ya. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, parfum laki-laki itu yang aromanya menyengat dan tidak nampak warnanya, sedangkan parfum wanita itu yang nampak warnanya tetapi tidak menyengat aromanya. Ya, di sini hadis riwayat Tirmidzi ya. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi
seorang laki-laki dan wanita itu sama-sama boleh menggunakan parfum. Jadi kalau ditanya apa hukum wanita menggunakan parfum, memakai parfum, hukumnya boleh ya. Hukumnya boleh. Maksudnya di sini menggunakan parfum di luar rumah ya, hukumnya boleh. Namun di sini ada kriterianya. Di antaranya seorang laki-laki parfumnya itu adalah yang wanginya, yang aromanya itu menyengat. Seperti seorang laki-laki yang pergi ke masjid ya, itu di antara sunnahnya khususnya hari Jumat ya, memakai parfum. Nah, bagaimana dengan wanita? Apakah hal itu juga berlaku gitu ya? Misalnya seorang wanita itu hendak pergi ke masjid, kemudian apakah juga ada sunnahnya untuk menggunakan parfum? Maka hukumnya secara syariat itu dibolehkan ya, dibolehkan. Namun di sini ya, parfum yang digunakan adalah yang nampak warnanya, akan tetapi baunya tidak begitu menyengat, karena diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dia pernah menemui seorang wanita dan wanita tersebut hendak pergi ke masjid ya, dan Abu Hurairah bertanya, wahai fulanah, hendak kemana kamu pergi gitu. Kemudian seorang wanita tersebut menjawab, saya ingin pergi ke masjid. Dan Abu Hurairah mungkin mencium sesuatu dari si wanita tersebut dan bertanya, apakah engkau menggunakan parfum begitu. Kemudian wanita tersebut menjawab, ya saya menggunakan parfum. Kemudian Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjawab, menjelaskan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin, sesiapapun wanita yang pergi ke masjid ya, dan dia menggunakan parfum, maka la yaqbalullahu sholataha, Allah tidak menerima salatnya hatta tarji'a wa taktasil. Masya Allah ya, sampai dia pulang dan mandi. Artinya subhanallah, ketika dia niatnya tadi adalah ibadah, namun subhanallah ketika ibadahnya tadi ada sesuatu yang tidak dibenarkan, diantaranya adalah dia menggunakan parfum tadi ya, yang wangi menyengat ya, maka hal ini bisa menimbulkan keabsahan ibadahnya ya, sholatnya tidak diterima sampai dia pulang dan mandi dan mengulangi sholatnya. Artinya sholatnya mandinya ini untuk menghilangkan bau parfumnya gitu ya, dan sampai segitunya gitu. Artinya kalau ditanya hukumnya boleh, yang penting tidak sampai baunya membuat gaduh gitu ya. Wah, siapa nih gitu ya. 10 meter masih bisa diakses ya aroma baunya gitu misalnya, maka itu tidak diperbolehkan ya. Jadi kita pun hendaknya harus berhati-hati seperti itu. Adapun misalnya parfum seperti apa yang berwarna, yang tidak berwarna tapi yang berwarna gitu ya, bagi seorang wanita yang berwarna tapi baunya tidak beraroma, banyak sekali. Mungkin untuk saat ini hanya sekedar untuk penghilang bau atau menetralkan bau. Mungkin ada di antara saudari-saudari ya, teman-teman kita yang diuji dengan bau badan ya, karena memang itu ya satu hal yang ya wajar ya kita dapati. Mungkin menggunakan parfumnya adalah parfum yang sekedar untuk menetralkan atau menghilangkan bau badan. Jadi tidak sampai baunya itu menyengat yang kemudian bermeter-meter masih meninggalkan bekas baunya tadi. Dan hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi menjelaskan ya, dengan intonasi atau nada tinggi gitu ya, dengan keras. Baik, mungkin pembahasan di kali ini tentang hadis 18 dan 19 yang insya Allah hal ini pun maklumah, artinya diketahui ya di kalangan kita kaum muslimin, khususnya adalah kita kaum muslimah, bahwasanya seorang wanita yang bepergian itu hendaknya tidak menggunakan wewangian ya, kecuali yang secukupnya, kecuali yang tidak mengundang fitnah dari kalangan kaum laki-laki. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan materi hari ini ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika
Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.